Kadang itu kalau pas musim mau lebaran, musim hajatan ya biasanya meningkat penjualannya. Lumayan bisa itu pasar lumayan lah gitu. Agak naik harganya gitu. Untuk prospek kedepannya saya kira dengan harga sekarang, harga telur yang mulai naik terus, saya kira cukup baik dan menjanjikan. Kalau omset pakan untuk tiap minggu kisaran 300 sak. Dan telurnya ya kurang lebih 250 iketan, 2 ton lah, 2 ton lebih. Kenalkan, nama saya Agus Dediono, alamat Jalan Karangbolong, Desa Buayan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Saya mulai ternak puyuh ini sejak tahun 2013. Saya tertarik dengan ternak puyuh karena hasil yang menggiurkan dan usahanya termasuk mudah. Itu dulu ada teman yang mengajak untuk berternak, jadi saya tertarik karena dengan hasil yang baik. Untuk awal dulu populasi 3.000, buat beli DOK sama buat kandang itu sekitar 35 juta untuk populasi 3.000 tahun 2013. Kalau sekarang udah nggak boleh. Alhamdulillah sejak awal sampai sekarang masih berjalan lancar dan masih bisa menangani semua masalah yang ada. Untuk kesusahan kendala bagi pemula itu biasanya kondisi kalau lagi kena virus, banyak virus itu susah biasanya. Tapi kalau udah lama, udah terbiasa itu udah bisa cara mengatasinya. Ya, puyuh mulai bertelur mulai dari 37 hari sampai 40 hari sampai umur 1 tahun. Produksi paling bagus awalan umur 2 bulan sampai 8 bulan. Itu tergantung ramsum pakannya juga. Untuk 2.000 ekor puyuh menghasilkan 1 hari sekitar 20 kilo. Untuk faktor untuk ternak ini yang paling utama ya kondisi kandang yang jangan terlalu panas dan lingkungan sekitar yang aman lah, nggak bercampur sama unggas lain ya itik, bebek. Kalau pembelian pakan, kalau saya pribadi kalau pagi jam 6 pagi udah mulai memberi makan sama minum, ntar sore paling tinggal nambahin lagi. Untuk pembersihan kotoran 3 hari sekali. Kalau untuk DOK-nya saya pesan dari PT Peksi Gunarharja. Lalu untuk pakannya saya pesan dari Mas Rahmat dan telurnya juga diambil oleh Mas Rahmat. Saya mengambil DOK dari PT Peksi Gunarharja karena bibitannya yang unggul, yang bagus dibanding beli di luar. Kalau ciri-ciri puyuh yang bagus ya yang gemuk dan sehat dan lincah. Untuk prospek kedepannya saya kira dengan harga sekarang, harga telur yang mulai naik terus, saya kira cukup baik dan menjanjikan. Untuk target kedepannya, saya ingin membuat satu lagi kandang yang sebelah, biar usaha ini tidak berhenti begitu aja, biar biasa langsung terus ngalir gitu. Kalau cuma satu kandang kan, kalau udah di akhir nanti istirahat sekitar 3 bulan, baru diisi lagi. Kalau ada 2 kandang kan bisa langsung terus ngalir, nggak pernah berhenti. Nama saya Riandono Eko Suprayitno, alamat Desa Buayan, RT 6 RW 3, Kebumen, Kecamatan Buayan. Dulu itu karena tetangga itu pelihara kok kayaknya kok lumayan gitu, saya terus ikut-ikutan gitu loh. Ternyata ya lumayan, udah 4 tahun ini berjalan, udah ada 4 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun sekarang ini. Dulu mulainya 1.000, terus udah akhir tambah lagi 1.500, terus saya ada modal lagi tak tambahin jadi 3.200. Nah terus ya sampai sekarang ini ya udah bisa buat nyukupin keluarga lah gitu. Ya ini ya termasuk juga utama ya sampingan juga nih, karena kan kadang-kadang ada kerjaan ya juga kerja. Tapi kan ya nggak tentu lah, tapi ya lumayan ini di sini gitu. Yang utama juga ini juga sih. Tapi kerjaan kalau ada ya tetap saya kerjakan gitu loh.
sebenarnya gampang kok, ternak puyuh itu gampang sekali. Yang penting itu umpannya jangan sampai telat, minum jangan sampai telat, udah nggak masalah gitu. Tetap bagus nanti nelurnya. Yang penting kita ternak ya yang benar-benar gitu loh. Harus sehati, jangan sampai dibiarkan, jangan setengah-setengah gitu. Speknya ya sebenarnya menjanjikan sih, tapi kan kadang-kadang itu umpannya yang kadang-kadang itu tinggi, kadang-kadang kan telurnya juga kadang-kadang bisa murah, itu kendalanya kan cuma di situ. Tapi kalau standar ya lumayan juga sih. Itu kan udah disuplai sama Mas Rahmat Tambak Banyumas, jadi telurnya diambil, pakannya juga diantar gitu, udah cuman khusus fokus di kandang, udah nggak repot lah gitu. Kalau pas itu istri juga bisa bantu, gawean enteng lah termasuk ini. Kalau pagi asal tidak sama buang kotoran itu 2 jam udah kelar lah. Kalau sama buang kotoran bisa 4 jam, masalah kotorannya agak jauh nih. Perawatannya sebenarnya nggak ada yang sulit lah, termasuk gampang. Cuman ya itu yang takutnya kalau ada penyakit, cuman itu aja. Kadang-kadang itu aratan itu kalau resikonya itu. Ya biasanya kalau di sekitar-sekitar itu ada ayam, ada itu yang berkeliaran, itu bahaya. Harusnya kalau bisa steril, kalau enggak ya harus dirapet lah, ditutup lah itunya, pekarangan sekitar agar jangan sampai masuk itu. Pemberian pakan kalau bisa ya pagi sama sore hari. Nah itu mengantisipasi kalau nanti kalau malam sampai kehabisan bahaya ini. Biasanya kalau sampai puyuhnya kehabisan makanan, biasanya besok terus ngedrop, bertelurnya bisa 3 hari 4 hari berkurang produksinya, kembalinya sulit. Pengambilan telur juga tiap pagi, masalahnya kan kalau puyuh telurnya kan sore, mulai banyak sore sampai malam, nanti pagi baru diambil. Saya udah jalani, udah senang ini karena saya dari dulu juga emang suka sama beternak ya, udah saya jalin terus ini, udah lumayan lah buat rumah tangga, buat kebutuhan di rumah, buat anak-anak sekolah, udah ya lumayan, udah senang gitu loh. Oh yang didapat pertama ya ini tempat minum, itu harus dibersihin tiap pagi. Terus nanti itu kotorannya kalau bisa ya tiap hari lebih bagus dibersihin, kasih makan, dibersih-bersihin, kadang disapu, disemprot sama ini antisep biar bersih sama kuman itu. Targetnya ya kalau bisa nambah ininya kapasitas populasi, kapasitas kandang juga sama saya gedein, terus populasinya tambahin lagi ini biar bisa nambah penghasilannya. Harapannya ya kalau ini kan yang penting itu telurnya jangan sampai turun gitu loh. Kalau pakan walaupun mahal, yang penting kalau telurnya harganya bagus, tetap ternak juga lumayan. Asal jangan sampai nanti telur pakannya naik, telurnya turun, ya itu yang kendala peternak biasanya kayak gitu. Kendalanya cuman kayak gitu. Ya kalau bisa ya itu pakannya juga diturunin lagi. Pakan kalau udah naik biasanya jarang turun, nggak mau turun. Tapi kalau telur kadang-kadang kalau pas ini sepi ya turunnya lumayan. Kadang itu kalau pas musim mau lebaran, musim hajatan ya biasanya meningkat penjualannya, lumayan bisa itu pasar lumayan lah gitu, agak naik harganya gitu. Modal awal ya yang penting ada tempatnya dulu, ada tempatnya, terus kandang, terus ini ada tempat sama kandang, terus modalnya itu dulu ada berapa ini. Nama saya Rahmat Mustafa dari Banyumas Tambak. Di sini sebagai pengepul pakan puyuh dan pengambilan telur puyuh. Prospek pemeliharaan puyuh saat ini alhamdulillah masih menguntungkan dan masih kekurangan telur untuk penjualan di bulan ini. Alhamdulillah saya pengambilan DOK atau buletan kita ke PT Paksi DOK-nya atau langsung ke salesnya, ke Pak Rudi langsung. Kalau penjualan DOK tergantung pemesanan, kadang ya masuk 1 minggu 5.000, 3.000, kadang ya 2.000 lah, atau kalau 1 bulan ya 30-an ribu sampai 40.000. Kalau saya sih penjualan untuk telur untuk wilayah Purwokerto, Banyumas, dan masuk wilayah Tegal, Brebes, sama Losari. Kalau omset pakan untuk tiap minggu kisaran 300 sak. Dan telurnya ya kurang lebih 250 iketan, 2 ton lah, 2 ton lebih. Kalau yang tak kelola ternaknya mas saya ya kisaran 35 peternak mas. Ya kalau telur sih masih alhamdulillah masih kurang.
Ya untuk saat ini kita sih masih kekurangan telur dan ya peternak-peternak sih masih lagi ada yang bikin kandang, mau ada yang nambah populasi juga. Masalahnya kan telur yang kita kirim ke bakul-bakul itu masih tidak mencukupi, masih kurang lah. Kita ada penambahan peternak-peternak baru dari ya Banyumas, kadang ada yang di Kebumen. Alhamdulillah kalau peluang peternak puyuh masih terbuka lah, dan juga harga telur alhamdulillah lagi tinggi.